Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di e-learning MSIB PT Stegok Robotika. Perkenalkan, nama saya Naimun Unsi, biasa dipanggil Naim. Di sini saya akan menjelaskan tentang injection molding. Seperti yang dapat dilihat, di sini sudah ada mesin injection molding. Pada mesin injeksi molding itu terdiri dari dua bagian, yaitu injection unit yang sebelah sini, kemudian ada clamping unit yang sebelah sini. Untuk yang injection unit sendiri itu ada hopper, terus ada barrel, terus ada juga nozzle depan sini, kemudian ada di dalam barrel ini ada screw. Screw itu adalah berfungsi untuk mendorong atau mengambil material yang jatuh dari hopper. Kemudian nanti ada dipanaskan oleh heater. Kemudian setelah material dari hopper turun, dipanaskan di dalam barel oleh heater, kemudian bisa disemburkan atau diinjeksikan melalui nozzle yang di sini. Kemudian ada clamping unit. Di dalam clamping unit ini terdapat movable platen, yang artinya adalah plat yang bergerak. Kemudian ada stationary platen, artinya adalah plat yang diam. Kemudian ada ejector. Ejector yaitu berfungsi untuk mengeluarkan produk ketika sudah selesai diinjeksikan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kontrol panel dari mesin injeksi. Dapat dilihat ini ada tombol-tombol banyak banget di sini. Kemudian juga ada tampilan layar. Untuk yang tombol merah ini adalah emergency stop. Ini tombol ketika mesin injek mengalami masalah atau kendala. Dan kemudian untuk memastikan secara cepatnya kita tinggal tekan saja mesin tombol ini. Kemudian ini ada tombol motor. Ini berfungsi untuk menggerakkan semuanya. Jika ini enggak ditekan atau ini LED-nya mati, maka mesinnya itu mau dipencet apapun itu tidak akan jalan. Kita hidupkan. Kemudian juga ada tombol heater. Heater ini berfungsi sebagai pemanas bagian barel sini. Ini tombolnya. Kemudian ada tombol mold open close. Ini yang close. Ini yang open. Tombol ini untuk mengatur mekanisme gerakan dari mold yang ada dalam mesin injeksi. Kemudian juga ada tombol ejector, ini untuk maju atau ini untuk mundur. Kemudian juga ada tombol untuk mengatur maju mundurnya nozzle. Ini. Kemudian juga ada tombol untuk recharge atau mengambil material suck back. Untuk skru yang berada di dalam barel itu bergerak mundur untuk mengambil material. Kemudian ada tombol injeksi manual. Ini jika ditekan nanti akan keluar produk material injek. Ini juga ada tombol di sini. Ini ada tombol manual, ada tombol semi auto, ada tombol auto. Kemudian ada tombol maintenance mode. Yang di semi auto ini berfungsi untuk satu kali proses injeksi, kemudian dia berhenti. Untuk yang auto ini dia prosesnya terus menerus. Jika kita pencet ini, dia akan terus menerus muter terus prosesnya, nggak berhenti berhenti. Untuk berhentinya kita tekan tombol yang manual tersebut. Selanjutnya teman-teman bisa lihat bagian layar juga. Ini ada beberapa menu, ada menu list, ada menu temperatur, ada menu clamping, ada menu inject, ada menu production, ada menu yang lainnya. Untuk di bagian temperatur ini adalah untuk mengatur suhu temperatur yang ada di dalam barel. Barel itu ada 4 zona, yaitu zona 3, zona 2, zona 1, dan zona nozzle atau heater nozzle yang berada di paling depan, paling ujung pada mesin injeksi.
Nah ini kita bisa atur setting sesuai dengan pemanasan yang dibutuhkan atau sesuai dengan tingkat kelelehan material yang akan diinjeksikan. Nah ini bisa kita atur mau seberapa panasnya per zona. Kemudian untuk X ini adalah aktual dari suhu yang kita atur ini di atas. Nah kemudian ada toleransi. Nah nilai toleransi ini juga dapat diatur sesuai kebutuhan kita. Namun disarankan untuk nilai toleransi itu di bawah 20 atau maksimal 20. Nah ini berguna ketika mesinnya ketika running ada kendala pada heaternya itu melebihi nilai toleransi yang kita atur. Misal kita aturnya 220 dengan toleransi 10, itu aktualnya itu nanti 240 kan melebihi. Nah itu nanti mesinnya akan otomatis mati. Begitu juga untuk yang toleransi nilai turun. Nah untuk nilai turun itu ketika aktualnya di bawah nilai setting dan kemudian di bawah nilai toleransi, nah itu nanti dia juga akan mati mesinnya. Nah kemudian kita ke menu clamping. Nah di dalam menu clamping ini ada pengaturan ejector. Ejector adalah untuk yang mengeluarkan produk setelah diinjeksikan. Kemudian ada menu mode open sama close di sini. Nah untuk VE ini adalah velocity ejector. VE velocity adalah kecepatan ejector, dia mendorongnya keluar, dia mendorong produk keluar itu berapa kecepatannya, itu bisa kita atur juga. Kemudian ada jarak dari ejector, kemudian ada eject counter, itu dia mengcounter berapa kali, misal kita atur 3 berarti dia keluarnya 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian ada menu velocity dari kecepatan dari membuka atau menutup pada molding tersebut. Nah ini juga kita bisa atur speednya, speed dari mold open sama close. Nanti bisa digerakkan di tesnya pakai ini mekanismenya. Nah kemudian kita masuk ke menu inject. Nah pada menu inject ini lumayan kompleks. Di sini banyak banget parameter yang harus kita atur untuk membuat satu produk injeksi. Di antaranya ada pressure inject. Pressure inject berfungsi untuk pressure inject. Kemudian juga ada pressure holding. Kemudian ada time holding. Kemudian juga ada velocity inject. Ini juga ada tampilan dari heaternya. Kemudian ada cooling time-nya mau berapa detik. Kemudian ada inject time-nya mau berapa detik juga. Ini pada menu inject ini untuk mengatur kualitas sama setting parameter produk yang akan diinjeksikan. Oke, setelah teman-teman tahu bagian dari mesin injeksi, kemudian kita juga udah mengenal kontrol panel serta tombol-tombol di bawah ini yang digunakan setting parameter. Oke, langsung saja kita melakukan pemasangan molding atau dandori molding. Oke teman-teman, saat ini kita sedang melakukan pemasangan atau dandori mold. Mold adalah cetakan yang digunakan untuk membuat produk injeksi. Nah, kemudian enggak sidik bet. Hup. Oke, selanjutnya kita akan memasang molding. Ini ada clamping. Ini berfungsi untuk mencepit bagian mold supaya tidak jatuh. Nah ini namanya clamping. Kalau dandori injeksi ada 8 clamping yang digunakan untuk mengclamping dari molding tersebut. Nah pemasangannya seperti ini. Dan kita kencangkan dengan kunci pas. Oke teman-teman, jika sudah terpasang, clampingnya semua sudah terpasang,
sebelum membuka molding kita jangan lupa untuk mengecek pengunci yang ada pada molding. Nah, itu bisa dilihat atau dilakukan pengecekan secara kita cek bawahnya ataupun atasnya. Nah, jika ada penguncinya maka bisa dilepaskan, kemudian mold baru aman untuk dilakukan buka atau tutup mold. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian setting parameter produk atau bagaimana cara menyeting mesin injek molding untuk membuat produk injeksi atau produk plastik. Oke, selanjutnya ketika molding atau cetakan sudah terpasang, kemudian kita akan menyeting mekanisme dari mold open dan close. Nah, penyetingan ini bertujuan untuk mencari titik kerapatan pada molding atau cetakan yang berfungsi ketika material plastik diinjeksikan, itu dia cetakan moldingnya itu menahan dengan sempurna atau menutup rapat dengan sempurna. Nah, untuk setting molding ini atau cetakan ini dinamakan dengan setting die height atau mencari height pressure dari posisi clamping molding. Nah, untuk langkah-langkahnya kita bisa tekan ini mold gantung, kemudian empty set. Nah, ini tombol empty set. Nah, ini kita tekan 2 kali. Nah, pada proses ini mold sedang mencari secara otomatis titik kerapatan dari mekanisme mold tersebut. Nah, ini nanti dia pergerakannya akan mencari titik high pressure dari molding atau cetakan itu sendiri secara otomatis. Nah, dapat dilihat pada bagian clamping unit itu nanti akan membuka atau menutup seiring dengan pencarian posisi pas atau posisi kliknya dari molding tersebut. Oke, seperti itu kira-kira secara setting molding setelah dandori mold atau pemasangan mold dipasang. Oke, selanjutnya ketika molding sudah terpasang, kemudian kita sudah melakukan setting mold atau setting mekanisme mold. Nah, jangan lupa juga kita harus mengecek bagian dalam molding apakah dia sudah benar-benar bersih atau belum. Nah, jika belum maka kita harus membersihkan dahulu bagian dalam molding menggunakan mold cleaner. Nah, ini bertujuan untuk menyemprot atau menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada proses sebelumnya. Nah, dilakukannya penyemprotannya seperti ini untuk menghilangkan kotoran-kotoran atau bekas dari mold protector yang digunakan pada proses sebelumnya. Nah, jika mold sudah bersih, kemudian kita baru bisa menggunakan atau baru bisa menjalankan running produk injeksi atau proses injeksi tersebut. Nah, untuk running produk injeksi atau setting parameter produk injeksi akan saya jelaskan pada proses berikutnya. Langsung saja kita masuk ke dalam proses berikutnya. Oke, selanjutnya jika mold sudah terpasang, kemudian mold sudah kita setting, terus sudah kita cek juga dalamnya udah bersih, tadi juga kita udah bersihkan. Nah, kemudian kita akan masuk kepada setting parameter produk. Nah, setting parameter produk ini berfungsi untuk mengatur keluarnya seberapa banyak keluar material atau material biji plastik yang dapat dikeluarkan atau diinjeksikan untuk membuat suatu produk injeksi. Nah, pada kontrol panel tersebut dapat masuk pada menu inject. Nah, di sini juga ada menu-menu untuk mengatur kualitas atau mengatur produk plastik dari sistem injeksi tersebut. Nah, untuk yang pertama-tama sebelum melakukan pengaturan produk, untuk yang pertama kita tutup dulu moldnya di posisi close. Nah, kemudian kita majukan nozzle-nya menggunakan manual.
Nah, ini sampai menyentuh dinding dari stationary plate dari mold. Nah, jika sudah menyentuh, kemudian kita setting di sini. Nah, di sini ada pressure inject dengan kode PI. Nah, ini bisa kita atur. Pressure inject adalah tekanan yang dikeluarkan ketika melakukan proses injeksi. Nah, kemudian ada filling speed atau velocity inject. Nah, di sini adalah kecepatan yang dibutuhkan pada saat proses injeksi. Kemudian juga ada inject timer. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses injeksi. Kemudian ada cooling. Nah, ini proses cooling ini waktu yang dibutuhkan untuk mendinginkan material di dalam cetakan. Kemudian ada pressure holding. Nah, ini adalah tekanan yang dibutuhkan untuk menahan produk agar produk dapat terbentuk sempurna atau mengikuti bentuk cetakan di dalam molding. Nah, kemudian juga ada time holding. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk menahan, berapa lamanya kita menahan produk di dalam. Kemudian ada velocity holding. Nah, ini kecepatan yang dibutuhkan untuk menahan produk adanya di dalam. Nah, mungkin kemudian juga ada suck back. Nah, ini charge atau suck bed atau charge. Nah, ini adalah seberapa banyak kita mengambil material atau pergerakan dari skru mundur untuk mengambil material yang akan diinjeksikan maju. Nah, ini harus semuanya harus diatur dengan tepat dan pas agar supaya produknya itu efisien, kemudian berkualitas tinggi, kemudian tidak cacat atau tidak NG, yaitu produk harus terisi penuh. Nah, ini adalah pengaturan dari setting parameter tersebut. Nah, setelah kita menyeting parameter dengan baik dan sempurna, selanjutnya kita akan mencoba menginjeksikan atau menyuntikkan material untuk membentuk suatu produk. Nah, di sini cetakan yang udah atau molding yang udah terpasang adalah bentuknya sendok. Nah, nanti kita coba mencetak sendok menggunakan settingan ini yang telah kita atur. Nah, untuk yang pertama, karena kita ingin melakukannya satu kali proses, nah itu nekannya adalah yang di semi auto ini kita tekan, kemudian kita tekan yang start. Nah, ini dapat tertampil. Nah, ini indikatornya ketika mold close berarti dia moldnya udah nutup. Ketika inject berkedip berarti ada proses injeksi atau proses menyemburkan material. Kemudian ada charge cooling, dia mengambil material bersamaan dengan proses cooling, yaitu proses menahan. Nah, kemudian ketika open kemudian eject. Nah, berarti itu adalah satu kali cycle produk sudah terpenuhi, atau satu kali cycle injeksi sudah terpenuhi. Nah, kita coba lihat produknya, itu yang tadi jatuh ke bawah itu bisa kita lihat. Nah, untuk produknya kita setting seperti ini, bentuk sendok. Nah, ini untuk produknya, ini dinamakan satu kali shoot kalau di dalam dunia injeksi. Jadi kita ngomongnya enggak produk tapi satu shoot. Nah, satu shoot itu terdiri dari 4 cavity. Nah, cavity itu nama lain dari 4 buah produk. Jadi dalam satu cetakan atau dalam satu kali shoot itu terdapat 4 cavity atau 4 bentuk sendok ini. Nah, ini udah jadi, tinggal diproses finishing. Nah, mungkin seperti itu proses dari injeksi molding, dari kita mengenal dari pengertian bagian-bagian mesin injeksi, kemudian kita juga udah mengenal tombol-tombol yang digunakan, kemudian juga kita udah tahu atau melihat cara pemasangan dari cetakan atau molding, kemudian juga ada juga setting parameter atau membuat produk plastik dengan efisien dan baik. Nah, mungkin seperti itu aja untuk proses pembuatan produk plastik melalui mesin injeksi molding.
Nah, selanjutnya kita akan belajar mematikan mesin injeksi molding. Nah, tujuan mematikan mesin injeksi molding ini sendiri yaitu bukan dengan tujuan dia yang penting mesinnya mati. Nah, itu enggak. Nah, untuk tujuan mematikannya itu agar ketika kita mau running lagi mesinnya itu enggak ada masalah. Nah, poin pentingnya di situ. Jadi kita mematikan itu untuk agar running berikutnya itu enggak masalah. Oke, begitu saja. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya kita masuki proses akhir, yaitu proses mematikan mesin injeksi. Nah, perlu digarisbawahi pada proses pematian mesin injeksi ini agar supaya kalau kita running mesin ke hari berikutnya atau mesin ini mati 1 hari kita kemudian ingin running lagi, itu tidak ada terkendala atau bisa berjalan dengan lancar ketika akan menggunakan lagi. Nah, untuk langkah-langkahnya kita bisa tekan dulu atau cek dulu, dipastikan clamping atau cetakan moldingnya itu tidak berada pada posisi high press. Nah, itu di mana high press itu dapat kita lihat atau kita dengar. Nah, ini suaranya. Nah, ada set, nah gitu. Jangan sampai proses pada saat mesin mati itu kondisinya pada high press atau ada bunyi tadi. Nah, itu kita kendorin dulu setengah seperti ingin menutup tapi tidak jadi atau setengah-setengah. Nah, kemudian kita mundurkan bagian nozzle-nya sampai dia tidak menyentuh, intinya tidak menyentuh pada permukaan stationary plate. Nah, kemudian kita matiin motornya. Nah, kemudian kita juga matiin heaternya. Nah ini terdengar alarm, berarti dia sudah hampir istilahnya sudah aman untuk dimatikan mesinnya. Yang pertama kita cek dulu, kita ulangi garis bawahnya, kita cek dulu moldingnya itu jangan posisi high press, kemudian kita mundurkan nozzle agar dia tidak menyentuh. Nah, ketika sudah, kita matikan motor sama heater di bagian kontrol panel. Nah, jika semuanya sudah dipastikan aman, maka kita akan lanjut pada proses mematikan saklar utama dari mesin injeksi. Nah, ini adalah saklar utama dari mesin injeksi. Nah, ini untuk proses mematikannya tinggal diputar. Nah, ini dia mesin injeksi sudah mati atau aman untuk ditinggal pergi. Dan begitu juga jika ingin menghidupkan, yang pertama adalah saklar utamanya tinggal kita on-kan. Nah, mungkin seperti itu bagian dari terakhir e-learning dari injection molding. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.